Nah, kalau Bu. kalau Bang itu Ini kalau ada yang noise, tolong di mute yang noise ya. Pak Pak Yang noise Batu itu Bang Alfi, biarin aja Bang Alfi. Dikit kok noise-nya. Oh, iya, saya kira Alfi sini di charger ini baterai 12% gitu. nggak apa-apa. Kok noise pun sampai kedengaran kali nggak masalah, Alfi. Kalau ini yang disanggah Bang Petrus tadi ini apa nih, Bang Batu Karang ini? Silahkan Pak Batu Karang, silahkan dibuka. Nggak tahu dia Alfi menyanggah apa. masih nggak tahu benang merah tadi yang disanggah itu nggak tahu apa. Gitu. Ada 4 Kristen ya, Bang Seloris, Iya, Bang Kamu saya tahu, Bang Batu Karang, Bang Wah. Neo. Empat ya? Cuman ada satu. Parameknya bukan 4, 3 laginya habis. Gitu. Saya adanya Enstrostop, Alfi. Saya adanya Enstrostop. Sebenarnya begini ya. Sebenarnya begini. Aku dan Bapak adalah satu. Apakah Tuhan dengan Tuhan bisa menyatu ya? Simple aja aku kalau pertanyaan nanti. Ketika Kurios dengan Theos bisa bersatu ya? Itu aja aku simple. Saya tidak perlu mengkaji-kaji begitu. Karena Yesus bukan lahir dari bangsa Yunani. Kenapa terjemahannya bahasa Yunani? Aramaik dong, Ibrani dong. Karena waktu itu bahasa Yunani Yesus dikatakan Kurios, apakah bisa bersatu dengan Theos? Hello. Seorang Rasul, apakah bisa bersatu dengan Tuhan Allahnya? Hello. Apakah pengutus bisa bersatu dengan yang diutus? Hello. Analoginya kayak pertanyaan saya. Ini analoginya kayak otak saya lancar. Otak saya lancar sehingga saya minum Enstrostop 1 kontainer. Ini yang aja Bang Kiki. Tolong di-mute dulu Bang Kamus. Ini si Soto ini udah tahu aku. Dia kalau di mana ada saya, dia di situ ada. Ngejar-ngejar kok ya Soto ya. Apakah Theos dengan Kurios bisa saling bersatu? Seloris? Apakah pengutus bisa bersatu dengan yang diutus? Faktanya Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Di mana? Di mana Yesus mengaku Enggak apa-apa, Mbak Nora. Di mana? Mbak Nora, enggak apa-apa. Mbak Nora. Oke, enggak apa-apa. Ini Bang Seloris ini, waduh, kok pergi Bang Petrus? Waduh. Bang Seloris. Oi. Naikkan lagi Bang Kiki, berarti, Bang Batu Karang itu. Kalau Yesua adalah Bapa itu sendiri dari Yohanes ya Bang Seloris ya? Nggak kedengeran Bang Alfis. Iya, kalau Yesua adalah Bapa itu sendiri dari Yohanes ya berarti Bang Seloris ya? Jelas. Jelas ya suaraku ya? Ya. Aman deh. Mana Bang Petrus tadi? Waduh, kok pergi sih? Jarang-jarang loh dia itu jumpa Yohanes. Iya makanya. Bang Kiki, naikkan Bang Batu Karang tadi itu, Bang Petrus itu. Kiki, Bang. Beda tritung ya. Masih ada di sini ya? Gitu. Lanjut. Damian minta naik. Lanjut. Berarti si Demian pula. Turunkan aja tuh Kiki. Berarti yang modal congor aja itu. Enak aja diskusi dia. Sabar bunda. Aduh, Demian udah tahu saya. Dia taunya tuh menghujat pribadi. Ngapain naik orang gitu? Kak Nora. Tahan. Ngapain sama si Demian? Aku nggak suka lihat dia. Tadi pagi dia sudah menganjing babikan manusia. Ngapain lah dia menaikkan binatang? Di mute dulu. Kan tombol mute dulu. I love you Mbak Nora, I love you. Aduh, nggak usah deh kau Demian. Udahlah aku turun Kiki kalau kayak gitu. Kau naikkan Demian. We love Mbak Nora. Nih, ku kasih ini nih. Oh, Demiannya turun tuh, waduh. Lah, tadi pagi aja dia sudah menghujat Quran. Mau kau juga berdiskusi sama dia? Nih. Lucu kau Alfi. Kayak kekurangan apa aja kau? Alfi, itu banyak oten ya. Alfi. Habis. Iya, jadi Bang Seloris. Yes. Yang mati menebus dosa di tiang salib itu adalah Bapa itu sendiri ya?
Tuhan yang menjadi eksistensi manusia. Bapa itu sendiri bukan yang mati di tiang salib, Bang? Bukan. Dia firman. Oh, Firman yang menjadi manusia. oh, berarti Yesua ini bukan Bapa itu sendiri. Bisa dibilang kalau Alfi ngerti Tritunggal ya, paling ngerti Tritunggal. Allah dan Bapa itu Allah dan Bapa. Bapa dan Yesus itu kepribadian yang berbeda tapi dalam satu hakikat. Bapa dan Yesus tidaklah sama. Yesus dengan Roh Kudus tidaklah sama dan Roh Kudus tidaklah sama dengan Bapa, tapi mereka adalah satu. Gampangnya gini, kalau misalnya kita ke analogi, bayangkan aja ini tubuh kita, tubuh manusia. Tubuh manusia pasti punya otot, otak, dan jiwa. Tanpa otak, jiwa, dan otot ini nggak bisa berfungsi sama sekali. Tanpa jiwa, otak, dan otot ini nggak bisa berfungsi sama sekali. Sebaliknya, jika otot nggak bekerja, otak nggak guna, jiwa juga nggak guna. Itu analogi yang kayak, itu analoginya kayak gitu. Nih ya, perisai Tritunggal ya. Ya. Jadi di sini hanya ada satu Allah. Yes. Di dalam satu Allah ini ada 3 hipostasis kan gitu, 3 pribadi. Gitu ya? Ya. Oke. Baik. Berarti Tritunggal bukan Oneness. Oke, Bang. Tritunggal. Yesus itu Allah bukan, Bang? Allah. Allah ya? Pecahan Allah. Pecahan. Kata kasarnya Pecahan pecahan atau Allah. pecahan atau Allah itu sendiri? Allah. Gimana ya? Keduanya. Waduh, itu standar ganda itu, Bang Seloris. Ya, salah gitu kata dong. ya, sorry. Allah itu sendiri atau gimana tuh? Kalau pecahan Allah itu itu gimana sendiri. itu? Allah itu sendiri ya? Iya. Kalau ini gimana, Bang? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, benar ya? Ada satu Allah untuk Kristen tuh. Ya, tapi dikatakan di sini yaitu Bapa, bukan yaitu Yesus gitu. Ya. Bukan yaitu Putra. Gimana tuh? Di mana itu 1 Korintus ya? Iya, 1 Korintus 8 butir 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan hanya ada satu Kyrios saja, yaitu Yeshua Mashiach, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Mana nih Pneumahagios sama putranya nih gitu? Aduh, aku nggak bisa jawab. Bisa lah, ya kali nggak bisa. Gampang ini. Theos dengan Kurios Semangat bersatu mencari ya. kebenaran di dalam Bible itu tersendiri, Bang. Semangat, Bang. Theos dengan Kurios bersatu ya. RJ 7 kenapa dia turun, Dek? Mana Dek? Naik. Kalau R7 memang apa dia? Agak apa? Baik dia. Demian baik itu aduh udah tahu Bunda, makanya saya tuh nggak mau. Dia suka kali Apa, bernarasi Bunda? lihat tentang Al-Quran. Ngapain dinaikkan manusia kayak gitu, kayak kekurangan orang aja. Enggak, di sini kalau di sini dia menyesuaikan, kalau di sini kan Enggak, Nggak Kosnya. berani dia, Bunda, nggak karena ada ada saya itu. juga, Bunda. Di rumah mana? Di sini Mbak kalau Nggak ada yang ada. penghujat langsung turunin. Kiki, nggak ada Kiki. Sabar, Bunda, sabar. Kita tunggu bantahan atau jawaban dari Bang Seloris. Pandikir, kirain pandita ya. Panditkir. Kita sapa dulu yang lain, Bang Kiki, sementara kita menunggu jawaban dari Bang Seloris. Bang Neo. Ya, Bang ini Neo. Pak, Bapak, Pak Neo. Pak Neo bisa. Pak Neo menyimak-nyimak aja, nggak apa-apa. Oh. Ya, halo. Iya. Kalau Iya. Pak Neo mah tidak pernah Alfi dengar penjelasan Iya. dia 1 Korintus 8 butir 6 ini. Gitu. Tapi Alfi pengen dengar dari Bang Selorisnya ini. Atau Bang kamu sok tahu? Buka Kamu mic-nya sok dulu, tahu? Bang. Sila. Si Soto ya. Ini si Soto ya. So tahu lu itu ya, Alfi. Iya. Gak Iya. tahu. Jangan minta data. Jangan minta data katanya. Soto ya, lu ngomong dulu. Kita nggak boleh sok tahu, nggak boleh sok tahu nebak-nebak dia, Kak. Sesuai nama Itu dia. makanya saya nanya.
Bang sok tahu? Saya cuma Pak, pikiran saya aja. sok Soalnya tahu? Karena saya tidak punya data. Oh ya udah. Saya tidak ada data. Jadi saya juga Saya nggak gunakan otak dan pikiran hati nurani saya saja. saya juga nggak Oh. pakai data, Bang. Cari Saya pakai aman. wifi. Cari aman dia Iya. Pak Neo. Dia Alfi kan enggak. nggak mau Saya ditanya tidak mau kayak data gitu. data Alkitab maksudnya. Oh, Pak, kami ya juga nggak nggak apa-apa. pakai data, Pak. Kami pakai wifi di sini, Pak. Aku pakai wifi bukan data. Iya. Aku pakai data, aku pakai data. Kakak pakai data ya. Iya, Kami di pakai sini nggak wifi bisa di sini. wifi. Iya. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kalau Pak kamu sok toy itu sok tahu itu, sok toy pun astagfirullahaladzim salah. Berarti imani saja begitu ya. Bentar, Bang Imani Alfi, aku makan saja. dulu, Bang Alfi. Ya, 3 menit imani lagi. saja dan percaya. Imani Gimana tadi? saja. Iya, gimana? Imani saja dan percaya. Aduh, ini siapa yang ngomong sih, Kalvi nih? Udah, Aku, halo. udah deh, udah. Lanjut. Makan dulu, Gimana Bang. gimana, Bang? Bang makan dulu. Oh Makan iya. dulu, Dek, katanya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Neo, selamat malam. Ya, halo. Sorry nih Kalau- suara HP pelan sekali. Suara siapa? Alfi ya? Jelas kok Pak Neo, jelas di sini. Oh iya, oke. Ada yang mau ditanya atau apa yang mau disampaikan atau sanggahan Itu. dari pembicaraan yang tadi, Pak Neo? Belum ada sih. Oh, belum ada. Kalau Alfi masih Bunda Nora apa ya? kemana? Kok Oke. konsepnya Pak Neo ini Alfi terus terang belum ini ya, belum paham. Koordinat itu gimana sih, Pak? Kalau boleh tahu? Arius. Oh. Tapi Alfi belum selesai sih baca Arius itu. Emang gimana itu nanti ujungnya itu, Pak? Waduh, saya nggak denger ya. Kenapa suara HP saya pelan sekali? Ditambah dulu volumenya. Tambah dulu ya, bentar. Udah. Halo, tes, halo, dengar? Ya udah mending lah. Ya, selamat Itu malam nanti- Bang Kedu. Bang Kedu, selamat malam. Oh iya Bang, selamat malam. Ya, Kristen ya Bang? Enggak, Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut Pak Neo, lanjut. Iya. Konsep Arius Iya, itu gimana? nanti gimana itu, Pak? Alfi nggak tahu juga itu. Arius ya subordinat. Pemaparan mengenai keilahiannya itu gimana itu? Oh ya, Allah Bapa apa namanya, dan Putra Allah itu subordinat Putra Allah itu. Jadi tunduk di bawah garis komando kayak gitu aja. Gampang sih. Dua pribadi di luar daripada Bapa itu ciptaan bukan? Iya, ciptaan benar. Ciptaan pertama ya, ciptaan sulung. Oh, mengikuti ini ya. Kolose atau di mana itu ya? Kolose Iya, 1:15 itu ya, Kak? Kolose 1 ayat 15. Kolose 1:15 ini ya. Ya, betul. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan, kan itu ya? Ya. Nah, tapi ciptaan. Iya, ciptaan pertama, betul sekali. Nah, ini kok beda nih dari yang lain ini. Ini tritung pada kabur ya. Terus Iya, kalau memang masuk beda ke kan, Arius sudah di anatema, dibidatkan kan. Makanya beda. Selorisnya kemana, Bang? Ya gimana pertanyaannya? kalau masuk ke butir berikutnya 16 kan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan.
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ini merujuk ke siapa, Pak? Ya putra Allah itu. Berarti bisa dikatakan nggak sih Dia di sini juga sumber? Oh ya enggak, dia hanya pencipta realitas saja sih. Nah, ada satu juga dalil gitu ya, yang Alfi pengen minta Ya. tanggapan lah, 3:14 gitu. Nih, Wahyu 3:14 nih Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim, kan gitu. Iya, kan dia ciptaan pertama. Betul Oke. sekali. Di sini kan menggunakan kata permulaan. Ada kata mana arke nih, keteseos, teo gitu kan. Nah, kata permulaan di sini di dalam Bible yang ini Pak dirubah jadi sumber. Gimana tuh menurut Bapak Pak? Udah lihat belum Pak Neo? Ya kalau sumbernya itu adalah sumber realitas ya betul, tapi kalau sumber segala sesuatu ya salah. Oke, mari kita cek sama-sama ya. Ya. Wahyu 3:14. Perhatikan Pak ya, ini yang di TB2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Elohim. Sumber dari ciptaan, Pak. Iya, kalau sumber ciptaannya benar itu. Kan realitas saja, sumber dari realitas. Berarti Yesus ini bukan sumber dari segala sesuatu? Bukan. Kalau sumber segala sesuatu kan Bapa gitu. Tapi keduanya sama-sama sumber? Iya, kan itu kan di kitab Kejadian kan putra Allah itu kan minta bantuan kan. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, beliau itu tidak bisa ya memiliki kemampuan menjadikan manusia upgrade segambar dengan dia. Jadi bagaimana membuat manusia itu memiliki akal budi yang segambar dengan putra Allah, beliau itu nggak sanggup. Nah, karena nggak sanggup itulah dia minta bantuan ya Allah Bapa ya untuk menjadikan manusia yang upgrade itu. Nah, kira-kira begitu. Penciptaan manusianya berdua berarti. Yang ketiganya gimana itu Pak kerjaannya? Kenapa? Yang pekerjaan Roh Kudusnya ngapain itu di situ? Roh Kudusnya enggak ada di eksegesisnya. Tidak muncul di situ. Di tafsiran itu enggak muncul. Kapan saya turun? Bang Erwin Heri kalau dibilang asumsi Pak Neonya naik aja gitu. Yang nggak asumsinya gimana sih? Alfi pengen tahu juga. Ini pengen belajar ya. Bagaimana pandangan teologi itu mengenai misalnya kitab Beresit ya, Sefer Beresit itu kan banyaknya mengeksegesis ya. Berita Wahyu pun buat bukunya itu ya, Pak Neo. Iya, Berita Wahyu kan eksegesis pesatnya kan pada mulanya dia menciptakan Allah. Pada mulanya Allah Bapa menciptakan Allah. Nah, gimana tuh? Allah diciptakan tuh. Waduh. Iya. Ya katanya kan Berita Wahyu kan. Iya. Kalau nggak percaya silakan buka channelnya. Yang bisa menciptakan Tuhan itu, kalau ada yang bisa menciptakan Tuhan itu berarti penyembahan berhala. Saya juga bisa menciptakan Tuhan saya. Jangan gitu kan Nora, aduh. Aman. Benar. Iya. Jadi gini. Kalau di Islam itu jelas kayak kita Kak Nora. Al-Ankabut ayat 17, inama tak budu namin dunillah ya usana. Yang saya bilang kan orang ini gitu loh. Iya, kalau mereka kan sesuai bagaimana pandangan mereka, gimana mereka. Kita hargai aja nggak apa-apa tuh. Ya Pak Neo ya? Iya, itu namanya eksegesis pesat. Jadi eksegesis pesat itu ya mereka menafsir yang dirantai ya.
dirantai oleh teks. Nah, jadi teks itulah yang merantai dia cara menafsir. Itu namanya eksegesis spesat. Jadi dia menafsir, tapi tafsirannya dirantai, diikat. Dia nggak boleh keluar dari apa yang di teks. Nah, gitu. Oke. Kalau yang di sini yang menciptakan gimana ini? Isayahu pasal 44 butir 24. Beginilah firman Hasyim penembusmu yang membentuk Itu engkau realitas sejak nggak? Kalau realitas ya putra Allah itu. kita baca dulu. Nanti Pak Nio jelasin aja. Ini realitas atau gimana nih? Beginilah firman Hasyim penembusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Hasyim yang menjadi segala sesuatu. Yang menjadikan segala sesuatu gitu ya. Berarti ini menunjuk ke Allah Bapa berarti ya? Yang menjadikan segala sesuatu itu. Kalau di situ realitas sih. Iya, yang seorang langit diri sama bumi ya membentangkan realitas. langit. Iya, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ah, ini kan Iya, sendirian nih. realitas itu. Betul. Nah, Tuhan di sini jatuh kepada siapa ini? Putra Allah. Oh, bukan Allah Bapa di sini berarti ya? Bukan, Allah Bapaknya berperan waktu itu loh menjadikan manusia yang upgrade itu loh, punya akal budi. Oh, abis itu seterusnya penciptaan dari Putra. Iya, betul sekali. Oh, begitu. Lalu yang ini Ruach HaKodesnya ngapain tuh? Ruach HaKodes itu dia apa ya? Gimana itu ya? Itu bukan menciptakan ya, tapi membentuk ya. Membentuk. Apa yang dibentuk? Daratan. Oh. Alfi baru kenal ya. Tapi yang Alfi tahu kan Pak Nio udah orang lama gitu ya. Bang Ben Abraham pun udah kenal juga. Alfi baru dengar konsep yang begini tuh. Bagaimana apa? Allah Bapa menciptakan Allah baru gitu, Elohim baru gitu ya. Jadi gini. Subordinat itu dia tuh eksegesisnya tuh ketat ya. Jadi apa ya, ikatannya ketat gitu. Jadi dia benar-benar menafsir yang tidak boleh keluar dari teks. Nah, itulah. Nah, beda dengan apa namanya seperti Tritunggal, Oneness gitu. Itu longgar, eksegesisnya longgar ya. Bahkan Oneness saja terus terang aja. Jadi Bapa tahu hari kiamat, Putra tidak tahu hari kiamat, itu tidak boleh dibaca begitu. Jadi Bapa tahu hari kiamat, anak juga tahu hari kiamat. Gitu, karena mereka kan apa namanya? Eksegesisnya longgar. Ya, jadi warna doktrin itu yang utama. Itu. Kalau nggak percaya tanya aja teman-teman Oneness itu. Nah ini Bang Wuni, selamat malam. Tritung bukan? Bang Wuni. Bang Wuni. Bang Wini. Ini Wini. Oke. Gak apa-apa. Oh, itu buka. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang Wuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim Bang. Oh, waalaikumsalam. Muslim. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman gini ya, di dalam apa ya, teman-teman Kristen di dalam menafsir itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama tuh eksposisi ya. Eksposisi itu menampilkan informasi atau data yang ada di Alkitab. Nah, contoh itu Salomo memiliki 300 istri dan 700 gundik. Nah, jadi Salomo itu memiliki 1000 pasangan hidup. Nah, itu disebut eksposisi. Nah, gitu. Jadi itu adalah informasi atau data yang bisa kita catat. Itu eksposisi.
Baik, baik. Waalaikumsalam, Kiros Waalaikumsalam Bahir. warahmatullahi wabarakatuh. Pi, buka yang tadi dia bilang kata Tuhan itu merujuk ke Yesus, Pi. Coba, Pi. Yang tadi tulisannya besar, Pi. Isayahu ya? Ini kok jadi EKGT sendiri dia. Beginilah firman Hasyim penebusmu, yang mengutuk engkau dari sejak kandungan. Itu Tuhan itu Akulah Hasyim yang menjadikan menurut si putra, Bapak tadi, kata Pak Neonya. putra. Dari mana kamu dapat literasi itu, Pak? Pi, kalau Iya, ada makanya orang tadi nggak saya jelas, mau jelasin kalau itu. ada orang yang literasinya nggak jelas, Pi, lu jangan kayak diam-diam lu bantah, Pi. Dari mana dia dapat itu Tuhan itu merujuk ke Gini, manusia, gitu. Bapak ini bukan Tritung, Bang Baher. Apa? Enggak apa-apa. Bapak ini bukan Tritunggal. Iya, yang pertama tadi kan saya bilang, nah itu namanya eksposisi. Bukan Wanes juga. Apa dia? Yang kedua itu Bentar. eksegesis. Nah, Bang Neo eksegesis Advan. itu menafsir. Gini, izin Pak Neo ya. Bapak ini Iya. subkoordinat. Alfi pun masih meraba juga nih Bang Baher gitu ya. Bagaimana pemahaman subkoordinat ini. Makanya itu tadi kayak gini loh. Sang Putra sama Ruach HaKodes itu Bang Baher. Roh Kudus itu ciptaan dari Sang Bapa. Ya, Begitu memang konsepnya. betul. Tapi kalau soal tulisan akulah Tuhan itu merujuk ke manusia, Tuhannya itu dapat literasi dari mana gitu. Yang gua tuntut itu doang gitu. Coba deh. Alfi pun masih meraba juga ini. Sekarang gini deh, face to face aja, Bang Neo. Itu Kristen denom apa? Oh, saya di GBI kalau ibadah di GBI. Bukan Tritung, bukan? GBI ya Tritunggal setahu saya. Kalau gereja Bethel karismatik Tritung. Jelas itu. Oh, berarti karismatik Tritung. Ya berarti sama aja Bapak, Putra dan Roh Kudus ya. Itu Bapak Neo ini dapat literasi akulah Tuhan yang merujuk ke Yesus dapat dari mana, Pak? Ya. Suara gue jelas gak, Bi? Suara gue jelas gak? Merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Neo. Anda dapat literasi dari mana? Akulah Tuhan di Yohanes tersebut itu adalah Yesus, merujuk ke Yesus. Saya mau tahu itu. Yohanes mana? Dibacain aja. Sorry, Yesaya 44 itu yang di layar. Oh, itu Tuhan Jehova. Itu tuh tidak bisa kalau langsung ke Yesus. Bukan Yesus berarti ya? Bukan. Tadi soalnya dengarnya Tuhan yang ditunjuk si Alpi. Kamu bilang untuk Yesus, makanya saya geram lah di bawah. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Bukan, itu sudah area eksegesis, area menafsir gitu. Berarti Bapak mengakui bahwa eksegesis ini salah ya, Pak ya? Eksegesis tergantung warna doktrinnya. Nanti nafsir berarti gimana? Kan kalau doktrin itu kan bukan masuk dari firman Tuhan kan? Itu dia menafsir, Bro, menafsir. Iya, betul. Menafsir itu kan istilahnya gini, Pak. Tafsiran itu kan mengandung arti daripada orang yang mumpuni, orang yang menyaring kalimat-kalimat yang tidak dipahami manusia banyak, lalu bisa dipahami gitu. Nah, saat tafsiran Alkitab ini banyak yang rancu, banyak yang keliru. Makanya banyak juga kesesatan terjadi gitu kan, Pak. Nah, dengan adanya kasus Tuhan jadi Tuhan, kasus Firman jadi manusia, ini yang telah terjadi di mana-mana kan gitu. Nah, ini yang jadi kacau jadinya. Nah, saat penafsiran ini terjadi yang nggak sesuai dengan fakta realita di lapangan, begitu Pak. Ya, sekarang saya tanya sama Bapak intinya, poin dari malam ini Bapak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan? Kalau Yesus sebagai Tuhan itu ditulis di Alkitab di Lukas 2 ayat 11. Coba buka, Lukas 2 ayat 11, Pi. Saya minat jadi Kristen kalau Yesus itu Tuhan, Pak. Mana? Nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Itu kata bahasa Tuhan itu asli apa namanya bahasa aslinya Tuhan atau Tuan itu, Bang Neo? Oh, Coba bahasa aslinya Tuan itu, Lord. Ya udah clear ya. Itu kan kitabmu kan dari Yunani. Jadi kalau kata Tuan, kurios jangan disamakan dengan Tuhan, Theos ya. Nggak boleh. Exegesis itu namanya. Selesai kan diskusi sama saya? Iya, tapi LAI menyamakan itu. Ya iya, salahnya ini Pak yang tadi saya bilang tafsiran ini membuat kerancuan keliruan orang yang awam. Makanya adanya penyesat atau apa kesesatan terjadi. Seperti itu. Kok gini loh Jadi sebenarnya kalau kalau kurios, ya kurios diterjemahkan Tuhan, jangan kurios diterjemahkan dia lainnya Tuhan. Ada kata Theos, ya pakai Theos. Tuhan berarti kan gitu. Sedangkan di Yunaninya tersebut ditulis kurios. Bagaimana bisa disandingkan dengan Theos? Kan begitu. Selesai kan diskusi sama saya? Ya Pak Neo ya. Semoga tercerahkan Pak Neo ya. Iya. Lanjut, Be. Theos diterjemahkan sebagai Allah itu gimana sih menurut Pak Neo? Juga nanti sepadan nggak sih? nitip kalau ada Oten yang bilang Yesus Tuhan, colek gua aja ya. Tapi siap. Iya, penerjemahan Theos menjadi Allah di bahasa Indonesia itu gimana menurut Pak Neo itu? Ya, Allah itu kan artinya sesembahan di situ. Jadi bukan nama ya, sesembahan. Berarti kitab ini yang berisi terjemahan menyalahi kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia dong? Gimana? Iya, terjemahan dari Bible Ella ini menyalahi kaidah kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia dong. Soalnya Allah itu Biasanya nggak nama tahu di duluan Kamus Besar. mana. Ya tinggal siapa yang duluan itu yang dia bisa ngeklaim. Oh, gitu. Kalau di KBBI kan Theos itu bahasa apa, Pi? Yunani. Kurios bahasa apa, Pi? Yunani juga itu. Sorry, JR, di mute dulu, JR. Bising JR. JR. Di mute dulu, Bang. Bang Ki, tolong di mute dulu, Bang. Ini junior, Bang. Izin, Bang Ki. Oke, terima kasih. Jadi gini, Ki, kurios dari bahasa Yunani. Theos dari bahasa Yunani. Saat diterjemahkan di Lembaga Alkitab Indonesia, berarti ada dua kosakata yang berbeda. Saat tadi yang dibawakan sama Bang Neo, telah lahir Tuhan di kota Daud, di situ bahasa aslinya apa, Pi? Kurios atau Theos? Kurios itu yang lahir. Berarti dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia harusnya Tuhan. Saat disandingkan dengan Bapak Joko Widodo, Tuan Presiden, berarti Joko Widodo bisa disembah. Nah, ini adalah kesesatan yang terjadi nantinya. Makanya doktrin-doktrin yang penyesat itu harus dihindarkan. Saat di bahasa aslinya Theos, misalnya tadi telah lahir Theos di kota Daud, berarti benar Yesus itu Tuhan, kan selesai. Ternyata bahasa aslinya bukan Tuhan, bukan Theos tapi kurios. Ya, lanjut. Kurios ini kalau pandanganku ya, dia itu seperti Rob, Bang. Rob. Tapi Rob ini nggak selamanya disematkan kepada sang Kholek ya. Rob ini gitu. Beda, iya. Rob ini bisa kayak di bahasa Arab, akar bahasa Arabnya itu murabbi, artinya guruku. Bisa. Lanjut. Nah, gitu. Dia tuh bisa ya, sepadan dengan Sayyid pun bisa, sepadan dengan Rob pun bisa kalau di Arab tuh. Nah, tadi kan Afi memaparkan KBBI itu Pak Neo ya. Soalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab nih. Kalau parameternya siapa duluan sih, Alfi bisa katakan Al-Quran itu lebih dulu turun daripada Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Gitu. Dua abad sih jaraknya itu. Pak, dia mau tanya Pak Neo. Untuk di Indonesia sendiri yang
keyakinan Bapak ini apa persentasenya berapa, Pak? Kan kalau terhitung oneness ini banyak banget tuh. Gimana? Tes. Iya, jumlah populasi keyakinan Bapak itu kalau dijumlahin berapa persen gitu kalau dijumlahin dari keseluruhan orang Kristen? Oh, sedikit ya. Jadi subordinat itu kan bergerak dari Amerika ya. Teolognya bernama Wayne Grudem. Jadi dia dulu orang reform kalau nggak salah ya. Teolog reform, lalu dia memunculkan apa ya, menamakan doktrinnya tuh ERAS, Eternal Relationship and Submission. Gitu. Tapi kalau di Amerika ya sudah cukup baik berkembang. Tapi kalau di Indonesia saya rasa juga belum masuk. Kalau sudah masuk pun paling ya cuman ya beberapa orang. Saya mau tanya sama Bang Neo dengan jujur. Dari terjemahan LAI yang ada di Indonesia ini, menurut Bang Neo berapa persen yang real secara firman Tuhan? Silakan Bang. Wah, ya nggak ngitung saya. Gini maksudnya, yang real dari firman Tuhan itu berapa persen dari tafsiran LAI? Yang real firman Tuhan, kira-kira nggak tahu saya, nggak pernah ngitung saya berapa persen. Oh, berarti Bapak cuman sekedar ibadah, baca gitu kali ya? Maksudnya nggak memperdalam kayak dari Kejadian sampai Wahyu, ini ayat ini ayat ini yang Ya saya memperdalam, tapi nggak pernah ngitung, Bro. Kan udah saya jelaskan jawaban saya. Saya nggak pernah ngitung gitu loh. Saya nanya bukan dihitung, Pak. Saya nanya saat Bapak membaca Alkitab Bapak dari awal sampai akhir, kan Bapak percaya, tadi katanya saya sudah mendalami. Berarti dari kata mendalami itu Bapak tahu makna-makna di dalamnya. Nah, yang saya tanya, dari serapan Bapak, renungan Bapak di dalam Alkitab LAI, itu yang benar berapa persen dari firman Iya, itu kan harus ngitung. Enggak, bukan yang harus ngitung, Pak. Kayak gini loh, anggapan saja misalnya, oh ini yang udah diterjemahin nih, ini salah nih, harusnya ini. Kok jadi ini? Nah, ini salah, berarti nggak masuk persen. Ya coba tanya temanmu itu harus ngitung apa enggak? Coba tanya temanmu dulu. Oh, berarti Bapak ya udah fix iman. Nah, makanya. Lanjut. Bang Kiki. Ya. Aku izin turun. Ya mana? Selamat turun, Mbak. Aku lapar nengok kau. Masya Allah. Rasa makan aku. Kenapa lu ketawa, Bang Zul? Kenapa? Tuh kan, gua lagi. Nah, iya loh. Aku bilang aku lapar nengok si Kiki. Tadi si Kiki sempat open cam, jadi membuat perut saya tuh jadi bunyi-bunyi. Krek gitu loh. Ya nggak perlu turun juga, Mbakku. Kan mute aja lang sambil makan. Bukan, mana tahu ada yang mau naik lagi. Si Kiki aja tadi udah nendang gua. Ya kan Ki? Tadi nendang gua kan Ki? Nggak ada itu kepetal itu. Alah, lu nendang. Koneksi Anda terputus oleh host katanya. Mana ada yang berani Oten mau minta permintaan informasi kayak begini? Cari mati. Enggak lah. Ya, Bang Bahir, Bang Neo ini sekolahnya tinggi banget, jadi apa? Emang pasti lu ngomong Ki. Memang bukan kelas-kelasan terhitung lah gitu. Bang Bahir. Bang Neo, saya izin bertanya Bang Neo boleh? Itu ada Ben Hur yang mau naik. Gue izin pamit ya. Ya. Makasih. Ya. Lu kemana Bahir? Waalaikumsalam. Langsung loncat dia. Dia tadi mau. Ya Bang Neo kalau mau turun keliling komal-komal Oten terhitung mana sih, silakan Bang.
Saya tadi Itu saya jambak bengkok. tadi. Jangan dulu Gua takut diusir, banget nengok si Ki. Kiki sekarang. Iya bener. Tadi gue dipentalin. Galak pula ini Kiki sekarang ya. Makin kesini makin galak ya. Aku jadi takut nek room dia nih. Iya, makin jadi horor pula nih host kita ini. Gak tahu. Dia kayak senang aja. Gara-gara tadi aku minta Demian diturunkan. Tadi pagi Demian ya bernarasi lihat di roomnya Amoy. Cuman masalahnya aku nggak bisa naik. Dia mengatakan begini. Iya, Nabi dengan ada satu tuh kawannya tuh, si user apa tuh, menarasikan tentang Nabi Muhammad. Itu dari situ saya tidak suka. Jadi ngapain dipertahankan manusia kayak gitu di Komal? Narasi dia tentang Al-Quran, menafsirkan yang salah-salah. Bang Ben Hur, Bang Ben Hur. Itu loh. Halo. Ya, selamat malam. Ya, lanjut Bang, Kristen ya Bang? Ya, betul. Bang Alfi, monitor Bang Alfi. Nah, Bang Alfi lagi Bang, ke belakang itu. lanjut dulu Pak Zul. Izin ya, Alfi ya. Standby kok. Ya udah. Oke. Aku turun ya, aku turun. Jangan. Aku turun aja, nggak apa-apa. Udah di-mute aja. Jangan. Aku turun. Bundaku Aku jangan enak. turun. Bundaku jangan turun. Kau turun aku loncat pula ini. Kau loncat kemana? Ke jurang. Sudah diam di situ lah. Oke, selamat malam saudaraku Ben Hur. Ya, malam. Iya. Apa nih kita bisa dibincang-bincangin sambil ngopi dan ngerokok ini? Saya mau tanya ini mengenai Muhammad. Apakah sebelum peristiwa di Gua Hira, Muhammad telah beriman kepada Zat Allah SWT? Sebelum kejadian di Gua Hira, Muhammad telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya pertanyaannya. Kalau pertanyaan itu Pak, saya akan senggol Bible Pak jadinya. Bagaimana? Iya, karena Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu sudah diwahyukan dari Bible Pak. Kalau kita mau buka-bukaan Pak. Berarti bertentangan dengan ayat Quran, dong? Bertentangan bagaimana Pak? Karena ada satu ayat Quran yang mengatakan bahwa dulunya Muhammad itu belum beriman kepada Allah SWT. Yang di mana Pak ayatnya? Musyawarah 52. Coba silakan Bapak bacakan Arabnya dan pengertian Latinnya. Saya hanya bacakan terjemahannya. Nah, terjemahan resmi. Makanya gini Pak ya. Kita itu mengkritik Bible sampai bahasa Ibrani pun kita tahu. Makanya kita berani mengkritik Pak. Tapi kalau cuma mengkritik karena terjemahan, kadang terjemahan setelah kita terjemahkan kembali itu berbeda Pak. Kalau begitu tolong dibetulin terjemahan ini. Bisa enggak? Ya silakan baca Arabnya Pak, biar kita bisa mengerti arahnya kemana. Ini terjemahannya tolong dibetulin. Enggak, saya minta baca Arabnya Pak. Kan kalau saya tidak bisa bahasa Arab. Sama begini Pak, Bapak mau beli Surat mobil. apa emangnya? Surat apa? Bapak mau beli Musyawarah mobil. Asyurah 52. Bapak nggak tahu speknya mobil, tapi Bapak protes. Ya, Asyurah. Apa? Asyurah. Asyurah 52. Ya. Jadi Bapak mau mengkritisinya, tapi Bapak nggak tahu baca bahasa Arabnya, kan lucu Pak. Kan ini terjemahan resmi. Kan lucu jadinya kan. Sama kayak Bapak ke dealer mau beli mobil, mau protes mobil ini, tapi Bapak belum pernah menggunakannya atau Bapak nggak tahu spesifikasi mobilnya, tapi Bapak protes. Ya sama Pak. Tapi ini terjemahan resmi. Sama, dealernya dealer resmi Pak. Yang saya jelaskan itu dealernya dealer resmi. Jadi Bapak harus paham dulu. Bapak harus paham dulu. Yang Bapak koreksi ini apa? Yang ini, ayat ini, iya, surah 52. Saya bilang baca Arabnya. Baca begitu saja? Ya baca Arabnya. Surah 52. Iya, silakan baca Arabnya Pak. Saya baca saja ya. Iya, baca Arabnya, bahasa Arabnya baca. Tapi saya tidak lancar bahasa Arab.
Loh, Iya. sekarang saya tanya ke Bapak. Bapak mengimani Bible, Bapak tahu nggak kalau Bible itu bahasa Ibrani-nya Bible? Kan sudah diterjemahkan. Kami percaya itu. Oh, berarti cuman kekuatan terjemahan berarti. Oke, silakan mungkin bundaku, Bunda Nora. Baca-baca. Asyura Halo, selamat malam semuanya. 52 malam. Yang wakadzalika. Ya benar. Ben-Hur. Ya. Ini apa? Wakadzalika auhayna. Ya. Halo. Baca saja itu. Ya sebentar ini JR. Sebentar ya. Semuanya. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah Sebentar, atas JR, perintah sebentar, kami. JR. Begitulah atas perintah kami, dikirimkanlah suatu utusan wahyu kepada engkau. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran dan iman itu. Namun kami jadikan Al-Quran itu cahaya dan yang terang benderang. Dengan mana kami beri petunjuk siapa-siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Justru itulah engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Terus di sini apa? Di situ Masalahnya di dikatakan mana? itu ini. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya Ini kamu kepada tidaklah siapa? mengetahui. Di situ kepada siapa? Loh, Quran kepada siapa sebenarnya? Hanya kepada Muhammad toh? Quran hanya kepada Muhammad. Makanya saya bilang pasti Dengar. akan kesenggol Bible Ayat ini. satunya ya, 51-nya. Saya open cam ya, sebentar. Saya open cam. Tunggu dulu, nanti camnya ini ke depan pula dia jadinya. Saya nggak pakai hijab. Kiki, cepat-cepat kau besarkan dia, jangan kita berdua kena serambang ini. Tunggu, nggak akan. Oke. Ayat 50 dulu. Biar paham kamu. Aduh, blur ya. Enggak, 51 lah. Ini cara Allah berkata kepada para nabi. Di sini saya mau tanya, Nabi Muhammad mana? Dan tidaklah mungkin bagi manusia bahwa Allah akan berkata kepadanya kecuali dengan wahyu. Putus-putus ya? Kecuali dengan wahyu lancar. atau dari belakang tabir atau dengan perantaraan suatu utusan. Ini merah-merah pula. Lalu diwahyukan dengan izinnya apa yang dikehendakinya. Sungguh dia maha tinggi dan maha bijaksana. Ayat 52. Aduh, jaringanku jelek ya, Bang Zul. Lancar. Jelek ya? Bagus. Begitulah atas perintah kami dikirimkanlah suatu utusan wahyu kepada engkau. Di sini apa? Di sini dikatakan Nabi Muhammad? Jelas nggak ada. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran dan iman itu, namun kami jadikan Al-Quran itu cahaya yang terang benderang, dengan mana kami beri petunjuk siapa-siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Justru itulah engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Saya mau tanya, di sini disebutkan kata kepada Nabi Muhammad di mana ya? Sementara di sini sudah dikatakan cara Allah berkata kepada para nabi, utusan-utusannya. Makanya dia katakan di dalam ayat 51, diam dulu, saya jelaskan biar kamu pintar, Ben-Hur. Maka jangan di sini kamu kaji Al-Quran, tidak sama dengan Bible kamu. Bible kamu dikatakan A lari ke Z. Dan tidaklah mungkin bagi manusia bahwa Allah akan berkata kepadanya kecuali dengan wahyu. Nah, nabi siapa yang penerima wahyu atau dari belakang tabir?
atau dengan perantaraan suatu utusan? Jelas, bukan hanya kepada Nabi Muhammad ini perkataannya. Jadi, Emang penerima wahyu cuma Nabi Muhammad? Jadi Nabi Musa jadi nggak penerima wahyu, Nabi Ibrahim dengan jadi Nabi yang Nabi Musa, lain. jadi Nabi jadi Nabi Musa Kenapa? dan Muhammad Nggak dulunya usah kau tidak larikan ke beriman. Nabi Musa. Di sini mana dikatakan Nabi Muhammad? Berarti sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, berarti nggak beriman dong. Iya, tuh begitu, nggak beriman. Loh, emang di sini dikatakan Nabi Muhammad yang mana? Loh, itu wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad toh? Emang kepada Nabi Muhammad saja, makanya di 51 Isa dikatakan. emang nggak Iya, diturunkan. maksudnya begini. Kecuali dengan wahyu atau dari belakang tabir lah. Sekarang saya tanya, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah dengan cara bagaimana? Ya, seperti itu, seperti ayat itu. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Ayo. Dia Ayo. berfirman langsung kepada Nabi Musa, tidak pakai perantara. Lah, dia berfirman langsung kepada Nabi Musa. Ya, Makanya nggak pakai atau dari perantara. belakang tabir atau langsung Ya. dengan wahyu. Contohnya seperti Nabi Musa. Nah, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad menerima wahyu memakai apa? Perantaraan kan? Nah, suatu utusan. Nah, sekarang di sini di Al-Quran ini apakah dijelaskan ini menceritakan hanya kepada Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad menerima wahyu? Al-Quran jadi jelas itu- diturunkan kepada Nabi Muhammad, tetapi isi Al-Quran ini semua bukan hanya menceritakan tentang turunnya wahyu hanya kepada Nabi Muhammad. Ini semua menceritakan bagaimana kejadian penciptaan langit dengan betul. bumi, penciptaan Nabi Adam. Nah, sekarang di sini saya tanya, 52 ini di mana di sini dikatakan utusan wahyu kepada engkau ini Muhammad? Kalau engkau kan kepada seseorang itu. Bukan kepada banyak orang tuh. Iya. Engkau kan untuk Apakah seseorang. kepada Nabi Ya. Muhammad? Lalu kepada siapa? Loh, kan sudah bilang di ayat sebelumnya kepada para nabi. Lah, tetapi kenapa di situ ditaruh engkau? Seharusnya kepada semua nabi. Engkau kan Begitulah hanya untuk perintah seseorang. kami, dikirimkanlah suatu utusan wahyu kepada Kepada engkau, engkau. kepada kita. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran dan iman itu. Jadi maksud kamu mau kepada siapa saja? Hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi isi Al-Quran ini hanya kepada Nabi Muhammad doang. Jadi itu wahyu diturunkan kepada nabi-nabi, seluruh nabi. Iya. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu. Ya, jadi turun kepada yang nabi-nabi. menerima wahyu, yang menerima firman Allah itu nabi siapa aja? Ayo. Ya, Nabi Musa dan lain-lain. Jadi kira-kira itu bagaimana? Hanya kepada Nabi Muhammad saja? Jadi setelah di ayat 52, setelah itu di ayat 51, para nabi itu belum beriman kepada Allah sebelumnya. Para nabi Siapa itu. bilang belum beriman? Al-Quran ini penyempurna. Iya kan ditulis itu. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Jadi? Tetapi kami. Sekarang aku tanya dulu sama kamu. Tahu kamu kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir? Karena apa? Allah tuh maha mengetahui. Karena kitab-kitab yang diturunkan, tunggu dulu Bang JR, halo, emangnya kita ditelepon. Kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dahulu, sebentar dulu, ini mau bertanya, si Ben Hur mau bertanya, minta dijelasin, si JR juga mau bertanya. Iya, saya mau bertanya aja, boleh izin? Si Ben Hur masih bertanya dulu. JR. Begini loh Mbak, kita kan satu dulu. Saya cuma bertanya aja, emang Allah itu ada berapa? Kamu tanya. Allah itu ada berapa? Kamu ini nanya. Yang mau saya jawab yang mana ini? Ben Hur aja dulu, JR, Kiki di mute aja dulu Ben Hur. Ben Hur kasih tahu temannya Ben Hur. Oh iya.
Oke lah, kalau ada yang mau bertanya, saya siap. Saya Enggak, JR di mute Bukan, aja, lanjut aja selesaikan Ben Hur. dulu sebentar. ah, Kita selesaikan. Memang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu yang sudah dirubah-rubah oleh ahli-ahli kitab. Apa yang dirubah oleh ahli kitab? Contohnya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Diam dulu Ben Hur, kamu mau tahu jawaban apa tidak? silakan. Jadi kalau kamu katakan ini kan hanya tujuannya kepada Nabi Muhammad, betul. Tapi untuk siapa? Untuk semua umat untuk semua umat yang di dunia. Bukan hanya di Indonesia aja atau di Arab aja, enggak. Oh, betul-betul. Jadi Jadi Muhammad juga belum mengenal Quran sebelum di Gua Hira. Sama dengan kita ini. Apa begitu? Iya. Coba itu Bang Ucup yang lebih pandai. Silakan Bang Ucup. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dilanjutkan saja. Gimana? Menarasikan di Asyura ayat 52 bahwa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak beriman kepada Allah. Jadi ini Sementara kadang-kadang Nabi teman Muhammad sudah mengikuti iya. mulai dari nenek moyangnya, jelas. Ya silakan. Ini yang kadang-kadang teman Kristen tidak paham ini. Ya kan? Apa Paham sih maksudnya? menjabarkan Al-Quran. Lucu. Iya. Langsung membaca satu ayat terus Nabi Muhammad orang kafir begitu sebelum datang agama malaikat gitu. Bukan seperti Ya itu. benar. Bukan seperti itu. Jadi perlu diketahui ya. Nasab daripada Nabi Muhammad itu nasab bukan orang-orang sembarang ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah semua. Karena di Al-Anbiya 25 dikatakan wa ma arsalna min qablik ya kan min rasulin illa Allah nuhi itu ilaih. tidak pernah menciptakan Alkitab dengan Al-Quran. Allah itu menciptakan Ini bumi dan saya langit. kalau saya bicara dipotong. Kalau nggak kondusif turunin aja Kiki, Bang Kiki. Ya udah. JR maunya apa sih JR? Sama Alfi Tunggu aja Bang sih. Ucup mau ngomong dulu Alfi. Nggak Ini sabaran kan kali kayaknya si pertentangan JR agama ini. Biarin apa aja. pertentangan Al-Quran Kita dengan selesaikan Alkitab dulu itu. yang ini. Kayak nggak diajarin adab ya JR ya di agamanya gitu. Woi. Saya nggak. Udah, silakan Bang Ucup. Bang Ben Silakan Hur Bang kasih Ucup. tahu temennya itu Jerry itu si samamu itu dikasih tahu. Oh, ya. Coba disabar sedikit dulu, biar dijelaskan dulu. Ya, biar enak gitu loh. Nanti udah selesai silakan kamu JR. Ya silakan Bang Ucup. Penjelasan soal tentang Nabi Muhammad sebelum diturunkan Al-Quran. Iya, baik. Jadi gini. Allah berfirman dalam surat ya kan Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaih innahu la ilaha illa ana fa'budu. Allah berfirman ya kan, tidaklah mengutus satu orang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad. Perhatikan baik-baik itu. Melainkan telah diwahyukan kepada rasul tersebut ya kan, sembahlah hanyalah aku. Maksudnya Tuhan yang paling disembah selain Allah. Maka sembahlah aku, kata Allah. Jadi dari Nabi Ibrahim sudah disampaikan wahyu, ya kan? Ingat, ini kita bicara Nabi dan Rasul, ya kan? Jadi atau nasab daripada Nabi Ibrahim dari Ismail sampai Rasulullah itu bukan orang-orang sembarang. Mereka bukan orang kafir. Mereka masih menjalankan yang namanya apa yang diajarkan oleh mereka daripada Nabi Ibrahim. Ya kan? Tidak ada, ya kan? Nah, kalau mau ekstrim lagi masuk al-fatrah, nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi bukan termasuk orang-orang yang tercela, orang-orang yang jahil, tidak. Ini, ya kan? Makanya Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul dan diberikanlah namanya Al-Quran. Jadi waktu Nabi Muhammad sebelum turun ke Al-Quran, dia termasuk bukan orang jahiliyah, tidak. Orang iman kepada Allah, ya kan? Karena Allah sendiri mengatakan telah diberikan wahyu kepada Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad, ya kan? Karena Tuhan yang paling sembah selain aku, kata Allah, maka sembahlah aku.
Jadi jelaslah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail, Ismail mengajarkan kepada anak, terus nasabnya sampai Rasulullah. Itu. Paham kira-kira, Ben? Yang Ya, dimaksud? lalu sesuai dengan ayatnya, saya berani bilang begitu karena saat di Gua Hira kan Muhammad tidak tahu siapa itu di Gua Hira yang datang Nah iya, kepadanya. dia kan sebelum itu kan belum jadi rasul. Berarti dia Iya belum kan? beriman begitu? Sudah Belum beriman. Sudah beriman mengikuti apa yang diajarkan Nabi Ibrahim. Tapi Paham ketika di Gua Hira kan dia tidak tahu siapa itu. Loh, dia kan belum jadi rasul. Paham Makanya dia belum tahu, iya. Tapi dia belum dia tahu belum siapa. tahu, ya kan? Bahkan dia belum melihat malaikat. Nanti itu dia melihat malaikat. Ya kan? Nabi Muhammad melihat malaikat hanya 2 kali dalam bentuk aslinya. Pertama sekali turun di Gua Hira itu, malaikat menutupi ufuk langit itu. Besar, mengecil-ngecil bahkan sampai 2 busur panah. Dengan waktu dia dia Mi'raj. Itu aja dia melihat malaikat dalam bentuk asli. Tapi dalam bentuk manusia ya sering. Gitu. Jadi kalau kamu nanyakan, sudah saya jelaskan tadi, ya kan, bahwa Allah tidak mengutus satu orang rasul pun sebelum Muhammad, perhatikan, melainkan telah diwahyukan. Paham enggak? Telah diwahyukan firman kepada mereka bahwa apa? Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Maka sembahlah aku. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Ismail. Ismail mengajarkan kepada anak cucunya sampai nasabnya ke Nabi Muhammad SAW. Diajarkan bahwa Allah benarlah Allah, ya kan? Tapi dia tidak membawa risalah Nabi Muhammad sebelum diberikan wahyu. Paham enggak kira-kira? Nah, lalu dengan ayat ini, ayat 51 itu. Ayat mana? Ayat apa? Dan dengan kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran. Ayat apa? Samud buka. Ya, yang mana? Asyura Malim. 51. Ayat 51. Tentang metode pewahyuan, 3 metode pewahyuan itu. Bentar. Asyura. Ayat berapa? Menggunakan ayat 51 tentang ayat ini loh. 51. Bentar. 52. Bentar. Bisa cek ya. Nanti Alfi izin dikit ya Mualim ya. Silakan. Maksud daripada ini yang Bang Men ya. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu di Asyura ayat 52 itu dijelaskan di Jalalain ya. Yang dikatakan iman di situ tuh syariat-syariat dan tanda-tandanya itu. Nafi dalam ayat ini amalnya itu dita'alluqkan gitu kepada fiil dan lafal-lafal sesudah fiil menempati kedudukan 2 maf'ulnya. Ini mungkin berat ya untuk dijelaskan Bang Ben, dan Alfi pun nggak punya kapasitas untuk menyederhanakannya. Namun dari perkataan dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, menurut tafsiran Bang Ben itu sangat salah menurut Alfi. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak beriman sebelumnya. Nah, itu tafsiran yang sangat cacat atau falasi gitu ya. Cukup ya? Jangan dikatakan lagi Nabi Muhammad itu tidak beriman. Begini. Sebelum pewahyuan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Itu kepada Muhammad toh? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Kepada engkau, jangan dirubah-rubah lah. Saya kan langsung dari Al-Quran tadi. Oke. Jadi terjemahnya berubah-ubah ini atau bagaimana? Auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi. Gimana sih? Jadi terjemahan ini salah atau ada berbagai macam terjemahan? Makanya saya dari tadi saya kamu lihat saya buka dari mana tadi Ben Hur? Ini saya buka di tafsir web .com. Oh, saya buka tadi dari mana? Oh, jadi berbeda-beda ya terjemahannya? Enggak berbeda. Kau mau bilang berbeda-beda, kau cek dulu Bible-mu juga lebih berbeda-berbeda. Ya, kan ini kenyataannya ini. Bukan, begini Ben Hur, begini. Kamu tadi udah dijelaskan. Naga, lu mute dulu Naga. Lu naik noise terus. Tadi udah dijelaskan sama Bang Ucup.
bahwa sebelum Iya. Nabi Muhammad menerima Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril, itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak beriman. Beliau tuh mengikuti apa yang diajarkan Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu. Ya, pernah nggak kamu melihat bahwa Nabi Muhammad menyembah selain dari Allah? Tidak. Nabi Ibrahim menyembah selain dari Allah? Tidak. Nggak ada. Gitu loh. Nah, lalu dipakai di ayat ini. Nah, KSP kenapa 1. ayatnya? Kan itu Ayatnya dikatakan, kenapa? dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad. Sebelum dia mengenal Al-Quran, sebelum dia menerima Al-Quran, dia tidak menyembah selain daripada Allah. Lu mengerti, paham gak? Ya betul, memang begitu. Ya udah, jadi. Nah, lalu bukan cuma itu saja. Lah, jadi? Tapi dia juga tidak beriman. Gigi kau. Di mana katanya dia tidak beriman? Memang katanya dia tidak beriman? memang. Sebelumnya. Tafsiran dari mana itu? Di mana katanya dia tidak beriman? Coba tunjukkan sama saya deh. Banora, enggak apa-apa. Dari mana tafsirnya itu, Bang Ben? Begini, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu. Dia tuh baca itu saja dari tadi, Alfi. Karena katanya sebelum diturunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, dia tidak beriman. Lah udah dijelaskan sama Bang Ucu. Jadi apa lagi? Iya, maksudnya penjelasan itu coba diterapkan di ayat ini. Diterapkan. Itu kan diberitahukan kepada nabi-nabi. Kamu baca dong yang tadi saya baca. Lah itu. Para nabi di situ dituliskan. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Allah, kepada Muhammad, kepadamu. Di mana? Kau jangan menambah kau. Dasar kafir untung. Di mana situ menuliskan kata Muhammad? Coba di mana kata Muhammad situ? Tunjukkan. Ini kan kepadamu. Bang Ben, tunjukin dong. Gini. Kepada siapa lagi? Gini. Sini kan. Tunjukin yang di tafsir webnya. Buka layarnya, Bang Ben. Buka layar. Mana bisa di open cam? Tak bisa ini. Itu. Heran saya nengok oten. Naik ke atas, nggak ada data. Cari saja begini. Open cam nggak bisa. Tafsir web, apa? .com. Situ ada tulisan Muhammad. Kan diwahyukan kepadaku. Kepada siapa itu? Kepada siapa? Kepadaku siapa? Coba baca kau. Mbak Nora, sebentar, Mbak. Kami wahyukan dari tadi udah dijelaskan Kiki. Ben Hur. Ben Hur mau bertanya apa mau menyimpulkan? Saya cium kudus ini. Mau dicium kudus? Kalau cium kudus Kiki. Cium kudus mau. Kalau mau bertanya apa menyimpulkan? Kalau nyimpulin kitab orang, saya juga bisa menggunakan original teks juga gitu. Cium kudus nih, mau cium kudus? Aku tadi udah nunjukkan Alfi dari Al-Quran langsung. Di situ tidak ada tertera kata Nabi Muhammad. Sedangkan perikopnya aja menjelaskan itu bagaimana cara Allah menurunkan wahyunya itu kepada para nabi. Ini gak apa-apa. Di tafsir web cari ini. Iya. Tunjukin aja, tunjukin. Gak bisa di open Ben saja. Ben. Mana? Mau menyimpulkan apa mau bertanya? Bisa tanya dulu. Besarin lagi dong. Alfi cuman sekali lagi ya ngejelasin ya. Pakai jalan lain ini sebenarnya udah jelas gitu. Ntar kalau mau menyimpulkan terus nanti yang lain emosi loh. Cium kudus kamu nanti. Dia mau menyimpulkan Al-Quran. Lucu pula. Nggak bisa open cam ini. Mana ini kok? Bagaimana? Kalau nggak muncul ini bentar. Ini Alfi tunjukin. Maksudnya kalau mau kan ini kan Mbak Nora sebenarnya sudah bersesuaian dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Ya kan? Iya, tunggu dulu Alfi. Ini maksud daripada ayat ini, dia kan membaca di situ tafsirnya. Jadi di dalam Al-Quran ini ada petunjuk tentang keimanan, ya kan? Ada petunjuk, maksudnya pengetahuan, hukum-hukum, ya kan? Dan petunjuk. Ini Al-Quran ini cahaya, gitu loh. Bukan berarti Nabi Muhammad belum beriman, gitu loh. Nabi Muhammad itu dikatakan dalam Al-Quran yang lain dikatakan dialah yang pertama beriman. Bukan berarti dia pertama beriman.
agama Islam yang diturunkan ini pada saat itu dialah yang pertama-tama memeluk Islam, mengikuti Al-Quran maksudnya. Makanya Nabi Isa diutus pada kaum Bani Israel, ya kan? Nah, sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, sebelum datang Nabi Muhammad atau diutus Nabi Muhammad, mereka masih menggunakan Injil. Tapi setelah Rasulullah diangkat atau diutus sebagai Nabi diberi wahyu, mereka wajib mengikuti Rasulullah. Makanya aku dikatakan, ya kan? Makanya orang-orang ahli kitab itu, ya kan, seandainya dia mengikuti atau beriman, ya kan, kepada Al-Quran, mereka punya surga itu beda loh, 2 kali lipat, ya kan. Tapi karena mereka ingkar, karena kesombongan mereka, ya kan, tidak mau beriman pada Al-Quran, itu yang dimaksud. Jadi di sini jelas dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ya kan, ada petunjuk dalam Al-Quran itu tentang keimanan, bukan berarti orang belum beriman gitu loh. Jadi ada penyempurnaan daripada syariat-syariat sebelumnya. Begitu Bang Bes. Sebenarnya kalau Al-Quran ini tidak ribet kayak Anda. Punya Alkitab tidak ribet Al-Quran ini. Ya jelas Al-Quran ini. Makanya kalau Anda menempatkan Yesus pada tempatnya, Anda tidak akan pusing. Contoh, akulah yang awal, janganlah takut. Dan yang kemudian, itu perkataan Tuhan kepada Yesus. Yesus menyampaikan. Tapi kalau Anda menganggap Yesus adalah Tuhan, pasti Anda menganggap Yesus sebagai Tuhan. Gitu Dalilnya loh. dari mana itu? Kalau itu bukan perkataan Yesus. Itu jelas perkataan Yesus kepada tidak Rasul. bisa. Yesus yang berkata firman dari Tuhan. Sekarang dalilnya Mana gini. dalil? Yesus itu dari firman kan? Benar. Iya. Betul. Yesus dari firman jadi manusia kan? Ya, Benar nggak? betul. Benar nggak? Betul. Siapa tadi yang motong saya bicara itu? Bang Naga? Betul, Silakan. betul. Iya. Yesus dari buah firman jadi manusia. Iya kan? Tapi kalau Anda mengaitkan dengan Yohanes 1:1, Anda kan memaksakan Yesus jadi Tuhan. Tapi kalau Yesus sebagai manusia, sebagai utusan, dia menyampaikan firman daripada yang kuasa atau yang Tuhan yang Maha Esa, itu tidak mungkin menjadi perkataan Yesus. Yesus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia menyampaikan melalui kata-katanya, tapi firman yang turun. Tapi kalau Anda menganggap bahwa itu perkataan Yesus dan firman Yesus, jadilah Tuhan dia. Gitu loh. Saat dia berkata kepada Rasul Yohanes bahwa dialah yang awal yang akhir, itu kan ketika dia sudah diangkat di surga. Ketika dia Bagaimana sudah ceritanya dia ketemu dengan Yohanes? Dia berfirman melalui mimpi. Lewat mana Yohanes berfirman? Orang berfirman kok lewat Yohanes. Gimana kamu? Kalau Anda mengatakan begitu, itu mimpi nanti larinya itu. Begini, Yesus yang telah naik ke surga, kembali kepada hakikatnya, dia berfirman kepada Yohanes melalui mimpi. Benar. Saya tahu melalui mimpi kan? Mimpi. Iya, sekarang kalau ada mengaku melalui mimpi di sini gimana? Kenapa enggak waktu dia masih ada dia tidak berfirman kepada Yohanes? Jawab. Mimpi dia berfirman langsung. Enggak, kenapa waktu Yesus masih ada, kenapa enggak berfirman kepada Yohanes? Sedangkan Yohanes ada? Kan belum saatnya. Ayo. Kan ada belum saatnya, itu namanya asumsi, itu namanya doktrin. Benar. Itu doktrin. Dia maha kuasa, kata kamu Yesus Tuhan. Ngapain dia pusing-pusing mau disalib? Mana Yohanes apa ini firmanku sampaikan? Kenapa Yesus telah ada firman turun? Tidak. Begini, ketika dia mengatakan dialah yang awal yang akhir, itulah perkataannya. Yang awal yang akhir yang dikatakan kepada. Jangan dipotong dong. Yang awal dan akhir sang. Kan ada lanjutannya itu. Yang awal dan yang akhir sang firman Tuhan Allah, kan gitu kan? Iya. Nah, yang berfirman itu Tuhan Allah atau manusia? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman yang Tuhan Allah. Berfirman itu Allah atau manusia? Oke, izin ya masuk. Sebentar Alfi, ya Allah Alfi. Enggak, soalnya gini, kan bunyi terjemahannya gini tuh. Saya pengen nanya dia dulu, yang berfirman itu Allah atau manusia? Iya, biar jelas Alfi. Alfi tahu. Ini Alfi mau mempertegas nih pertanyaan dari Kak Nora. Soalnya begini loh, di terjemahannya kan aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Theos yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sekarang firman di sini diterjemahkan dari kata lege. Ini udah pas nggak nih penerjemahannya? Gitu. Lege, logos, lego ini tahu nggak Bang Ben bedanya apa? Ya, kalau logos itu gimana? Iya gimana tuh? Logos, lego, lege
Di sini kan ini nih ego emi to alpha ke itu omega arke ke telos lege ho kurios ho on kaiho hen kaiho erci menos ho pantokrator. Lege ini apa sih? Itu terjemahan jadi atas. Firman gitu. Firman. Iya. Lege itu firman. Ya. Oke. Firman dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar Bang Alpi, Di sini- bentar dulu Bang Alpi. Bang Alpi bentar dulu ya. Nih, untuk menyatakan firman ini, saya mau tanya dulu kepada Bang Ben Hur. Bang Ben Hur, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, yang dimaksud definisi firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, apa definisinya? Maksudnya? Definisi firman di sini, apa definisinya? Saya mau tanya dulu. Firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah. Oke. Ah. Oke. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam konteks ini, kita membawa namanya konteks asli, yang mana telah disampaikan Bang Alfi tadi barusan, menyatakan bahwasanya perkataan firman yang diawali dengan bahasa Yunani yaitu logos atau lege. Nah, ketika kita membawa Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, di sini tertulis dengan segala firman. Firman di sini dalam konteks aslinya yaitu logos atau lege. Nah, sekarang saya tanya, apakah dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 17 ayat 8 sama atau tidak? Rema dan logos begitu. Memang berbeda. Di mana rema, Bang? Logos, Di mana kata rema ada tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 8? Itu logos, itu logos. Logos. Ah. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah segala firman ini, segala Allah yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan Allah kepada mereka? Apakah itu definisinya? Logos itu kan firman, bukan Allah. Jadi segala firman. Nah, sekarang saya tanya, dalam Yohanes 1 ayat 1, logos itu firman atau Allah? Firman. Firman. Apakah firman di sini adalah Allah? Ya. Betul. Oke, kita kunci. Nah, sekarang saya tanya, Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, apa konteks firman di sini? Apakah itu Allah? Kan firman sudah jadi manusia. Sekarang saya tanya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, konteks firman segala firman di sini ditujukan untuk apa? Maksudnya? Untuk disampaikan kepada manusia. Maksudnya apa yang disampaikannya? Firman itu. Firman yang harus disampaikannya. Iya, apa yang disampaikan? Firman paham. Firman di sini apa artinya? Firman itu begini. Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya itu kan firman yang menjadi manusia. Artinya, sekarang saya tanya, di dalam Yohanes 17 ayat 8, apakah firman itu menjadi manusia juga? Ya, maksudnya begini. Firman itu sudah menjadi Yesus. Sekarang saya tanya, di dalam Yohanes